Wah wah wah, gerak senyap Erick Thohir guncangkan dunia. Ini dia alasan PSSI datangkan Simon Tahamata. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, bukan karena sosok Erick Thohir. Ini dia alasan Simon Tahamata mau tangani timnas Indonesia. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian terkagum dengan sosok ini. Nah ini nih, jadi pemain paling senior di timnas Indonesia. Stefano Lillipali bisa tawarkan ini ke Patrick Kluivert. Kira-kira tawaran apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan Erick Thohir datangkan Simon Tahamata. Benar-benar di luar dugaan. Saat publik sepak bola nasional masih terfokus pada performa timnas di turnamen internasional dan perombakan internal PSSI, tiba-tiba saja muncul gebrakan diam-diam yang menggemparkan Erick Thohir berhasil mendatangkan sosok legendaris, Simon Tahamata, sebagai kepala pemandu bakat Head of Scouting Sepak Bola Indonesia. Tanpa banyak spekulasi media sebelumnya, langkah ini seperti gerakan senyap yang hasilnya langsung mengguncang. Nama Simon memang bukan nama sembarangan, terutama di kancah sepak bola Eropa, dan kini dia resmi bergabung dalam struktur penting pengembangan pemain muda tanah air. Bayangkan saja seorang mantan bintang Ajax Amsterdam yang pernah mengasuh talenta-talenta muda Belanda kini akan menaruh perhatiannya pada talenta-talenta muda Indonesia. Keputusan ini bukan sekadar transfer nama besar, ini adalah pernyataan sikap bahwa PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir benar-benar serius ingin membawa Indonesia naik level. Terlebih, Simon bukan sosok asing bagi Indonesia. Ia berdarah Maluku dan memiliki kedekatan emosional dengan negeri ini. Langkah ini bukan cuma profesional, tapi juga personal. Dan itulah yang membuatnya terasa semakin kuat dan menyentuh. Erick Thohir pun tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Dalam pernyataan resminya, ia menyebut pengalaman dan keahlian Simon dalam membina pemain muda sebagai aset berharga bagi PSSI. Ungkapan tersebut bukan sekadar basa-basi diplomatis, karena rekam jejak Simon memang mengesankan. Dia pernah melatih di akademi-akademi elit seperti Ajax Amsterdam dan dikenal sangat detail dalam menilai potensi teknis pemain muda. Bayangkan jika metode dan standar Eropa yang ia bawa diterapkan ke sistem pencarian bakat nasional, baik dari liga lokal maupun dari anak-anak diaspora di luar negeri. Lebih mengejutkan lagi, Simon tidak akan bekerja sendiri. Ia akan bersinergi dengan Patrick Kluivert, Gerald van den Burg, dan Nova Arianto, sebuah tim pelatih yang jika dikumpulkan CV-nya bisa membuat iri negara-negara besar Asia. Kombinasi ini ibarat membentuk dream team bukan di atas lapangan, tapi di balik layar pembinaan sepak bola. Indonesia yang selama ini sering tersendat dalam proses regenerasi dan identifikasi bakat, kini punya fondasi baru yang jauh lebih terstruktur dan profesional. Pertanyaannya sekarang, apakah gebrakan ini akan berhasil? Apakah Simon bisa membangun jembatan antara standar sepak bola Eropa dan potensi luar biasa anak-anak muda Indonesia? Atau justru akan terbentur oleh birokrasi dan kendala struktural yang selama ini menghantui sistem pembinaan kita? Tentu waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, langkah ini membangkitkan harapan baru yang sangat besar. Bagaimana menurut kalian sobat bola? Apakah langkah Erick Thohir mendatangkan Simon Tahamata ini tepat sasaran? Apakah ini jadi awal era baru sepak bola Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita diskusi bareng. Bukan Erick Thohir, ini dia sosok yang bikin Simon Tahamata mau bantu timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Siapa sangka di tengah berbagai kritik dan sorotan tajam terhadap performa dan tata kelola sepak bola nasional, PSSI justru berhasil membuat langkah kejutan besar yang membuat banyak mata terbelalak. Diam-diam, tanpa banyak gembar-gembor, mereka berhasil mendaratkan seorang legenda sepak bola Eropa, Simon Tahamata, sebagai kepala pemandu bakat timnas Indonesia.
Sosok berdarah Maluku yang pernah bersinar bersama Ajax Amsterdam ini kini resmi menjadi bagian dari revolusi sepak bola tanah air, dan kabar ini seolah menyulut euforia baru di kalangan pencinta bola Indonesia. Yang lebih mengejutkan, perekrutan Simon Tahamata ternyata bukan hasil manuver utama dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, seperti yang banyak orang kira. Justru nama Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia saat ini, menjadi magnet utama yang memikat Simon untuk bergabung. Ini adalah fakta yang jarang dibahas. Tapi sangat krusial, Tahamata dan Kluivert sama-sama alumni Ajax. Sama-sama memahami filosofi sepak bola total yang legendaris dan memiliki ikatan emosional yang mendalam. Ketika dua tokoh ini bertemu dalam satu visi, bisa dipastikan ada hal besar yang sedang dirancang untuk masa depan sepak bola Indonesia. Bayangkan, seorang pelatih akademi kelas dunia yang pernah membina talenta di Ajax, Standard Liège, hingga Al Ahly, kini akan fokus menjaring dan mengembangkan bakat muda Indonesia baik dari dalam negeri maupun dari diaspora. Ini bukan sekadar wacana, ini adalah implementasi nyata dari transformasi sistem scouting yang selama ini dianggap lemah dan tidak terstruktur. Kehadiran Simon bahkan membuat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam patut waspada karena Indonesia mulai memainkan strategi kelas dunia. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat bahwa kehadiran Tahamata bisa menjadi pembuka jalan bagi Indonesia menaklukkan turnamen regional seperti AFF. Turnamen yang sering disebut Piala Ciki karena dianggap kurang bergengsi, kini justru terlihat sebagai target realistis yang bisa diraih dengan mudah. Apalagi jika sistem pencarian bakat ini mampu melahirkan generasi pemain dengan kualitas Eropa yang siap tempur di ajang internasional. Menariknya lagi, Simon datang ke Indonesia bukan karena uang atau status. Ia datang dengan luka dari masa lalunya bersama Ajax yang sempat memperlakukannya tidak layak. Setelah merasa dicampakkan oleh klub yang telah membesarkannya, Simon menemukan kembali semangatnya dalam proyek besar Timnas Indonesia. Ini bukan sekadar pekerjaan baginya, ini adalah misi personal untuk membuktikan bahwa dirinya masih punya nilai dan bisa membawa perubahan signifikan di tempat yang baru. Lebih dari sekadar nama besar, Simon Tahamata membawa satu hal yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia: standar. Standar Eropa, standar profesionalisme, dan yang terpenting, standar pembinaan jangka panjang. Ia bukan tipe pelatih yang mencari hasil instan. Ia adalah arsitek sistem, pembangun fondasi, dan mentor bagi generasi masa depan. Kolaborasinya dengan Kluivert, Gerald van den Burg, dan Nova Arianto adalah kombinasi unik antara pengalaman Eropa dan pemahaman konteks lokal. Ini adalah tim impian yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, tapi kini jadi kenyataan. Apakah ini awal dari era emas sepak bola Indonesia? Apakah kita akhirnya bisa menyaingi kekuatan Asia seperti Jepang dan Korea Selatan dalam hal pembinaan talenta muda? Satu hal yang pasti, langkah senyap PSSI ini layak disebut sebagai langkah paling strategis dalam satu dekade terakhir. Kini bola ada di tangan publik sepak bola tanah air. Sudah saatnya kita mendukung dengan cara yang benar, memberi ruang bagi sistem bekerja, dan tentu saja mengawal proses ini dengan kritik yang membangun. Bagaimana menurut kalian, apakah ini langkah yang akan membawa Indonesia ke Piala Dunia suatu hari nanti? Apakah Simon Tahamata adalah sosok yang selama ini kita tunggu-tunggu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara kalian juga bagian dari perjalanan baru Timnas Indonesia ini. Kata-kata berkelas Justin Hubner jelang lawan Cina. Menjelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, suasana panas di dunia sepak bola tanah air mulai terasa. Namun di tengah hiruk-pikuk strategi dan prediksi, muncul satu pernyataan sederhana namun berkelas dari seorang pemain muda yang telah mencuri hati jutaan supporter Garuda, Justin Hubner. Di unggahan Instagram Stories-nya pada tanggal 22 Mei 2025, Hubner menuliskan kalimat yang langsung menggetarkan jiwa para pecinta sepak bola Indonesia: membela negaraku dan rakyat, apapun yang terjadi. Sebuah kalimat pendek namun penuh makna. Dalam kalimat itu tak hanya terlihat kecintaan pada seragam merah putih, tapi juga komitmen seorang pemain diaspora yang rela meninggalkan zona nyamannya di Eropa demi memperkuat bangsa yang dicintainya.
Tak banyak yang menyangka pemain yang saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers di Inggris itu bisa menunjukkan loyalitas sekuat ini. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Justin Hubner sudah mencatatkan 13 caps bersama timnas Indonesia. Menjadi salah satu pilar utama di lini belakang skuad besutan Patrick Kluivert. Kata-kata Hubner bukan hanya sekadar unggahan media sosial biasa. Kalimat itu adalah simbol kebanggaan, rasa memiliki, dan loyalitas yang kadang sulit ditemukan di era sepak bola modern yang dipenuhi kontrak dan nilai transfer. Ia tak hanya datang untuk bermain, tapi ia datang untuk berjuang bersama rakyat Indonesia. Itulah yang membuat ucapan ini begitu menyentuh dan berkelas. Momen ini terasa sangat penting mengingat timnas Indonesia akan menjalani 2 laga penentu nasib. Lawan Cina di Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 akan menjadi titik awal perjuangan terakhir. Setelah itu, skuad Garuda akan melawat ke Jepang pada 10 Juni. Dengan hanya 2 laga tersisa dan posisi Indonesia yang masih di peringkat keempat dengan 9 poin, setiap pertandingan akan menjadi final. Cina yang saat ini mengoleksi 6 poin masih bisa mengejutkan. Namun dengan semangat yang diperlihatkan pemain seperti Hubner, harapan untuk meraih 3 poin tetap terbuka lebar. Apalagi pertandingan digelar di kandang sendiri dengan dukungan penuh puluhan ribu supporter yang siap mengguncang Senayan. Hubner tidak sendirian. Di lini belakang, ia akan bahu-membahu bersama nama-nama seperti Jay Itzes, Mees Hilgers, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Perpaduan pemain naturalisasi dan lokal ini menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Cina dan Jepang. Namun satu hal yang membuat Justin Hubner begitu spesial adalah sikap dan keteguhannya dalam membela merah putih. Tak pernah sekalipun ia terdengar mengeluh soal cuaca tropis atau jadwal padat. Yang ia tampilkan justru ketulusan dalam membela negara leluhurnya. Tak bisa dipungkiri pernyataan singkat tapi mendalam dari Hubner ini telah membakar semangat publik. Banyak yang merasa tersentuh, banyak juga yang kembali menaruh harapan besar pada timnas. Di tengah segala dinamika ada satu hal yang pasti, kita memiliki pemain yang benar-benar mencintai Indonesia dan itu sudah menjadi modal besar. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Apakah kata-kata Justin Hubner ini cukup membuat kalian semakin bangga dengan timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus perjuangan Garuda sampai akhir. AFC tiba-tiba beri keuntungan untuk timnas Indonesia jelang lawan Cina. Ada kabar tak terduga yang tengah ramai dibicarakan menjelang duel hidup mati antara timnas Indonesia dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Tiongkok secara terang-terangan menuding bahwa Federasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC memberikan privilege kepada timnas Indonesia yang berpotensi merugikan kubu mereka. Ini jelas menjadi perbincangan hangat terlebih karena selama ini publik Indonesia kerap merasa AFC bersikap tidak adil terhadap timnas kita. Namun kali ini situasinya berbalik. Wasit asal Uzbekistan, Rustam Lutfulin ditunjuk AFC untuk memimpin pertandingan antara Indonesia dan Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Penunjukan ini langsung memicu reaksi keras dari media Tiongkok, salah satunya Sohu, yang menilai keputusan ini mencurigakan dan bisa menjadi jebakan untuk timnas mereka. Menurut mereka, Rustam Lutfulin dikenal sebagai master kartu wasit yang mudah mengeluarkan kartu kuning dan merah. Dari 103 pertandingan yang telah dipimpinnya, tercatat 493 kartu kuning dan 23 kartu merah telah dikeluarkan. Bahkan dalam 37 pertandingan internasional, ia mencatatkan 8 kartu merah dan 178 kartu kuning. Ini jelas membuat tim lawan, terutama Cina, merasa was-was dan tak nyaman. Yang menarik, rekam jejak Rustam Lutfulin bersama timnas Indonesia justru cukup bersahabat. Beberapa kemenangan Garuda seperti melawan Filipina dan Arab Saudi dipimpin oleh wasit yang sama.
Fakta ini membuat media Cina makin curiga bahwa AFC memberikan perlakuan istimewa kepada Indonesia, apalagi laga ini sangat menentukan nasib kedua tim di klasemen. Tentu saja, tudingan ini menimbulkan pro kontra. Sebagian menganggap ini hanya bentuk kekhawatiran berlebihan dari media Cina, namun di sisi lain, tak sedikit pula yang melihat ini sebagai kesempatan emas bagi Indonesia. Selama ini kita sering merasa dirugikan dalam berbagai keputusan wasit di level Asia. Jika kali ini ada sedikit angin yang berpihak pada Garuda, maka sudah semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dengan posisi Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat dan hanya terpaut 3 poin dari Cina dan Bahrain di bawahnya, kemenangan atas Cina menjadi harga mati. Apalagi laga ini akan digelar di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter merah putih yang siap mengguncang Senayan. Atmosfer stadion, semangat para pemain, dan mungkin kali ini sedikit keberuntungan dari keputusan AFC bisa menjadi kombinasi yang membawa hasil positif. Tentu saja, tetap penting bagi timnas untuk fokus pada strategi, disiplin, dan permainan bersih. Wasit bisa saja menguntungkan, tapi kemenangan sejati tetap datang dari kerja keras di lapangan. Privilege atau tidak, inilah momen pembuktian Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah penunjukan wasit ini memang keuntungan bagi Indonesia atau hanya bentuk paranoia dari media Tiongkok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung Garuda hingga ke Piala Dunia. Adu harga pasaran skuad timnas Indonesia lawan Cina. Menjelang laga krusial antara timnas Indonesia melawan timnas Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, tak hanya persiapan teknis dan strategi yang menarik untuk dibahas. Kali ini sorotan juga tertuju pada adu harga pasaran kedua skuad yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Hasilnya cukup mengejutkan, timnas Indonesia unggul jauh dibandingkan sang lawan dari negeri tirai bambu. Menurut data dari situs Transfermarkt, total nilai pasaran pemain timnas Cina mencapai 13,43 juta euro atau setara dengan sekitar 247,7 miliar. Sebagian besar pemain Cina saat ini bermain di liga domestik mereka yang secara kompetitif mungkin belum setara dengan liga-liga top Eropa. Pemain termahal mereka adalah Serginho, seorang pemain naturalisasi asal Brasil yang kini memperkuat klub Liga Super Cina. Nilai pasarnya ditaksir sebesar 1,8 juta euro atau sekitar 33,2 miliar rupiah. Meski Serginho punya pengalaman internasional, secara keseluruhan skuad Cina terbilang cukup ekonomis untuk level Asia. Sebaliknya, skuad Garuda justru tampil dengan nilai yang mencolok. Harga pasaran seluruh pemain timnas Indonesia mencapai 37,5 juta euro, setara dengan sekitar 691 miliar rupiah. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tim dengan nilai skuad tertinggi di Asia Tenggara, bahkan melampaui banyak tim Asia lainnya. Pemain termahal Indonesia adalah Mads Hilgers, bek tengah andalan FC Twente di Eredivisie Belanda dengan nilai pasar 7 juta euro atau sekitar 129,1 miliar rupiah. Ini belum termasuk pemain-pemain lain seperti Rafael Struijk, Saina Patinama, hingga Justin Hubner yang juga memiliki nilai tinggi karena bermain di Eropa. Dari angka-angka tersebut, kita bisa melihat bahwa secara komposisi pasar, Indonesia memiliki kedalaman skuad dan kualitas pemain yang lebih tinggi dibandingkan Cina. Namun perlu diingat, nilai pasar bukan jaminan kemenangan. Di atas kertas Indonesia memang unggul, tetapi di lapangan banyak faktor bisa mengubah jalannya pertandingan, mulai dari taktik pelatih, kondisi fisik pemain, hingga mental bertanding. Tentu saja dengan nilai skuad yang jauh lebih tinggi, ekspektasi publik terhadap timnas Indonesia juga semakin besar. Apalagi pertandingan nanti akan digelar di kandang sendiri dengan ribuan supporter merah putih yang siap memadati SUGBK. Ini adalah momentum penting bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya untuk membuktikan bahwa nilai pasar tinggi tidak hanya sekadar angka, tetapi juga bisa diterjemahkan menjadi performa mentereng di atas lapangan. Bagaimana menurut kalian, apakah nilai skuad yang lebih tinggi akan jadi penentu kemenangan timnas Indonesia? Atau justru Cina bisa memberikan kejutan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Jadi pemain paling senior ini yang bisa ditawarkan Stefano Lillipali untuk Patrick Kluivert. Di tengah sorotan publik terhadap gebrakan timnas Indonesia yang kini penuh warna pemain muda, muncul satu nama yang tak disangka-sangka kembali terpanggil ke skuad Garuda, Stefano Lillipali. Di usia 35 tahun, pemain berdarah Belanda Indonesia itu menjadi wajah senior di antara deretan pemain belia yang sedang diorbitkan. Banyak yang bertanya-tanya mengapa pelatih Patrick Kluivert memanggil Lillipali kembali. Namun, jika ditelisik lebih dalam, keputusan ini punya logika kuat dan bukan sekadar nostalgia semata. Lillipali bukan nama sembarangan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sejak debutnya di tahun 2013, ia telah menjadi bagian dari era ke era, bahkan mencicipi asuhan 6 pelatih berbeda di tim nasional. Dari Jackson F. Thiago hingga Sintayong, Lillipali selalu menjadi bagian dari cerita penting timnas. Kini di bawah komando Patrick Kluivert, pemain ini kembali dipercaya menambah panjang daftar pelatih yang mengandalkannya. Ini bukan hanya menunjukkan pengalaman, tapi juga fleksibilitas luar biasa dalam beradaptasi dengan berbagai filosofi permainan. Secara statistik, memang penampilan Lillipali di Liga 1 musim ini tidak mencolok. Ia hanya mencatatkan 23 penampilan, bahkan sempat absen 7 laga beruntun bersama Borneo FC. Namun, sepak bola tidak melulu soal angka. Lillipali membawa sesuatu yang tidak bisa dihitung, kepemimpinan, mentalitas, dan kecerdasan taktis yang lahir dari pengalaman lebih dari 1 dekade bermain di level tertinggi. Di tengah tekanan besar laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026, atribut ini adalah nilai yang tidak ternilai. Absennya Ragnar Oratmangoen karena sakit juga membuka celah besar di sektor sayap kiri. Dan disinilah peran Lillipali jadi sangat krusial. Dalam 2 musim terakhir, ia banyak dimainkan sebagai sayap kiri dan punya catatan luar biasa dalam hal umpan silang dan umpan kunci. Meski mungkin tak secepat pemain muda, namun kemampuan membaca permainan dan mengatur tempo dari sisi lapangan adalah senjata yang bisa membongkar pertahanan lawan. Tak hanya itu, Lillipali juga membawa mental juara. Setelah absen 7 pekan, ia kembali ke lapangan dan langsung mencetak gol ke gawang Madura United, sinyal bahwa semangat bertarungnya belum padam. Sosok seperti ini sangat dibutuhkan, apalagi ketika timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat grup dan membutuhkan pemain yang bisa menjaga semangat juang tetap menyala di tengah tekanan. Kolaborasinya dengan Tom Haye dan Joy Pelupes juga menjanjikan chemistry dari segi pengalaman. 3 pemain senior di lini tengah bisa menjadi pengarah ritme permainan, pengontrol emosi rekan-rekan mudanya, sekaligus menjadi penyeimbang saat intensitas laga memuncak. Komunikasi yang terbangun dari pengalaman panjang mereka akan sangat membantu menjaga stabilitas permainan Indonesia. Meski ada keraguan terhadap ketahanan fisiknya, Lillipali sudah menunjukkan bagaimana manajemen energinya sangat bijak. Ia tidak lagi mengandalkan kecepatan, tapi efisiensi dalam setiap pergerakan. Dan momen pemusatan latihan di Bali akan jadi ujian yang bisa ia jawab bukan dengan kata-kata, tapi aksi nyata di lapangan. Apa yang ditawarkan Lillipali untuk Kluivert jelas bukan sekadar kontribusi teknis. Ia membawa nilai-nilai kepemimpinan tenang, kedewasaan emosional, dan kemampuan membaca momen yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Di tengah generasi muda yang penuh semangat, kehadiran veteran seperti Lillipali bisa menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menurut kalian? Apakah pemanggilan Stefano Lillipali adalah keputusan tepat atau justru langkah mundur di tengah regenerasi timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian juga bagian penting dari perjalanan timnas menuju panggung dunia. Pesimis bisa kalahkan timnas Indonesia, Cina siapkan skenario jika gagal lolos Piala Dunia 2026. Benar-benar di luar dugaan. Belum juga bertanding, Cina justru sudah dilanda rasa pesimis menghadapi duel panas melawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal laga tersebut baru akan berlangsung pada tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Tapi suasana yang mengemuka dari media-media asal negeri tirai bambu justru menunjukkan kekhawatiran yang cukup besar. Mereka sadar bahwa laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup dan mati yang bisa menentukan nasib mereka di kualifikasi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka seolah sudah menyiapkan skenario jika kalah dari skuad Garuda. Melawan Indonesia seharusnya menjadi tantangan yang realistis bagi tim sekelas Cina. Namun, kenyataannya kini berbanding terbalik. Cina saat ini berada di dasar klasemen sementara grup C dengan hanya mengoleksi 6 poin. Mereka tertinggal 3 angka dari Indonesia yang menempati posisi keempat. Artinya, hanya kemenangan yang bisa menjaga asa Cina tetap hidup untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi melihat kekuatan timnas Indonesia yang sudah sangat berbeda dari sebelumnya, media Cina seperti Sohu menyampaikan rasa pesimis yang mendalam. Mereka menyebut bahwa peluang menang sangat kecil dan justru lebih besar kemungkinannya untuk menelan kekalahan. Salah satu alasan yang membuat Cina gentar adalah kehadiran para pemain naturalisasi di kubu Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, dalam pemusatan latihan terbaru, Indonesia disebutkan memanggil hingga 19 pemain naturalisasi. Skuad Patrick Kluivert pun disebut sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara yang sulit untuk ditaklukkan. Tidak heran jika media Cina menilai laga ini sebagai misi mustahil. Apalagi bermain di Jakarta dengan dukungan penuh dari supporter Merah Putih akan menjadi tekanan psikologis tersendiri bagi anak-anak asuh Branko Ivankovic. Namun yang paling mengejutkan, belum juga kalah Federasi Sepak Bola Cina, dalam kurung CFA, justru sudah menyiapkan 2 skenario darurat jika skenario terburuk terjadi. Pertama, CFA akan langsung memutus kontrak pelatih Branko Ivankovic jika Cina gagal lolos ke babak playoff. Pengganti pun disebut sudah dipersiapkan. Kedua, mereka juga akan melakukan perombakan besar-besaran dalam komposisi skuad. Para pemain senior yang sudah berusia di atas 30 tahun akan disingkirkan. Dan sebagai gantinya, para pemain muda akan dipromosikan untuk membentuk tim baru menuju Piala Asia Timur yang akan digelar Juli mendatang. Langkah ini menjadi bukti bahwa kekalahan dari timnas Indonesia akan menjadi bencana besar bagi sepak bola Cina. Bahkan sebelum peluit awal dibunyikan, rasa cemas dan pesimis sudah mendominasi pemberitaan di negeri mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bentuk kehormatan bagi kekuatan baru timnas Indonesia? Atau justru tekanan tambahan agar Garuda tidak boleh lengah dan tetap tampil habis-habisan di kandang sendiri? Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa benar-benar membuat Cina bertekuk lutut dan memaksa mereka membongkar ulang proyek timnasnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus Garuda melaju ke Piala Dunia. Gara-gara keputusan pelatih Jepang, Bahrain bisa singkirkan timnas Indonesia. Skenario baru yang benar-benar di luar dugaan muncul dari kubu Jepang, dan ini bisa sangat memengaruhi nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Awalnya, publik sepak bola Indonesia mungkin mengira kabar ini adalah angin segar kesempatan emas untuk mencuri poin dari tim raksasa Asia. Namun jika ditelaah lebih dalam, keputusan pelatih Jepang justru bisa menjadi pisau bermata dua yang membahayakan peluang timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, bisa jadi malah Bahrain yang tersenyum di akhir menyingkirkan skuad Garuda dengan dramatis. Pelatih Jepang Haji Momoriyasu baru saja mengumumkan bahwa dirinya akan menurunkan para pemain muda jebolan Olimpiade Paris 2024 dalam 2 laga krusial melawan Australia dan Indonesia. Sekilas, keputusan ini terlihat seperti upaya Jepang melakukan rotasi atau regenerasi skuad. Banyak yang langsung menganggap Jepang akan turun dengan kekuatan cadangan dan ini dianggap keuntungan besar bagi Indonesia. Namun, benarkah demikian? Perlu dicatat, tim muda yang dimaksud Moriyasu bukan sembarang tim. Ini adalah skuad yang tampil menggila di babak grup Olimpiade Paris, menang telak atas Paraguay, Mali, dan bahkan Israel. Meski akhirnya disingkirkan Spanyol di babak perempat final, performa tim ini menunjukkan bahwa kualitas mereka berada satu level lebih tinggi dibanding mayoritas tim Asia, termasuk timnas Indonesia. Dengan kata lain, Jepang tidak benar-benar melemah, mereka hanya mengganti senjata dari yang tajam menjadi lebih tajam.
Jika skenario terburuk terjadi, Indonesia kalah dari Jepang sementara Bahrain berhasil menang atas Cina dan Arab Saudi, maka jumlah poin antara Indonesia dan Bahrain akan sama, yaitu 12. Dalam situasi inilah selisih gol menjadi faktor penentu. Jika Indonesia hanya menang tipis atas Cina dan kalah telak dari Jepang, sementara Bahrain menang meyakinkan di 2 laga terakhir, maka peluang Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat akan tertutup rapat. Inilah jebakan tersembunyi dari keputusan pelatih Jepang. Yang lebih mengkhawatirkan, Bahrain saat ini sedang dalam tren positif dan diyakini akan tampil mati-matian demi merebut tiket ke babak berikutnya. Laga melawan Cina dan Arab Saudi akan menjadi final bagi mereka. Sedangkan timnas Indonesia jika tak bisa mencuri poin dari Jepang atau setidaknya menjaga selisih gol agar tidak terlalu buruk, bisa bernasib sial walau sudah berjuang keras. Situasi ini tentu memancing berbagai reaksi dari pecinta sepak bola Indonesia. Apakah keputusan Jepang menurunkan skuad muda ini merupakan strategi murni untuk regenerasi? Atau justru langkah cerdik agar tetap bisa mengalahkan tim seperti Indonesia sambil menyimpan tenaga utama untuk laga-laga penting berikutnya? Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan ini merupakan kabar baik atau justru ancaman terselubung untuk timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah Indonesia masih punya peluang besar atau justru Bahrain diam-diam menanti celah untuk menggusur Garuda di saat-saat terakhir?